amat penting dari kegiatan guru dalam interaksinya dengan siswa di dalam kelas, dan biasanya guru cenderung lebih mendominasi pembicaraan dan mempunyai pengaruh langsung, misalnya dalam memberikan fakta, ide, serta pendapat. Oleh sebab itu, hal ini haruslah dibenahi untuk ditingkatkan keefektifannya agar tercapai hasil yang optimal dari penjelasan dan pembicaraan guru tersebut sehingga bermakna bagi murid. Menjelaskan berarti memberikan penjelasan atau pengertian pada seseorang. Oleh sebab itu, seorang guru yang melakukan kegiatan explaining harus yang pertama mengerti apa yang ia jelaskan. Yang kedua, mengerti bagaimana merencanakan suatu penjelasan. Yang ketiga, mengetahui bagaimana cara menjelaskan kepada murid dalam pelaksanaannya. Lanjut. Ciri utama keterampilan penjelasan yaitu menyampaikan informasi yang terencana dengan baik, disajikan dengan benar, serta urutan yang cocok untuk ditinjau dari isi yang disampaikan oleh guru kepada siswa. Makna menjelaskan dapat dibedakan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menyampaikan informasi. Diartikan sebagai pemberitahuan, menyatakan bahwa ini adalah begini. Menceritakan, menyampaikan fakta, memberi instruksi. Jadi, isi yang disampaikan tidak menunjukkan hubungan tertentu, tidak bersifat problematika, hanya untuk sekedar diketahui saja. Siswa hanya menerima dan mengingatnya. Yang kedua, menerangkan. Isi yang disampaikan menunjukkan apa dan bagaimana sesungguhnya sesuatu. Jadi bersifat pengertian atau istilah. Siswa setelah menerima isi yang dijelaskan diharapkan mengerti isi tersebut. Yang ketiga, menjelaskan. Isi yang disampaikan menunjukkan mengapa atau untuk apa sesuatu terjadi demikian. Menunjukkan hubungan antara dua hal atau lebih. Penjelasan adalah informasi lisan yang diorganisasikan secara sistematis yang bertujuan menunjukkan bagaimana dua hal atau lebih berhubungan satu sama lain atau saling mempengaruhi. Misalnya, hubungan sebab akibat, tujuan sarana, alasan-alasan atau bukti-bukti, hubungan antara prinsip dan dalil, dan contoh penerapannya, atau antara masalah konkret dan hukum atau prinsip atau dalil yang mendasarinya. Lalu, memberi motivasi. Diartikan memberi dorongan, menimbulkan minat, perhatian, dan kemauan siswa. Guru juga harus menunjukkan mengapa bahan pelajaran ini perlu dipelajari, apa gunanya, untuk apa diketahui. Yang kelima, mengajukan pendapat pribadi mengenai suatu kejadian atau peristiwa. Guru dapat memberikan pendapat pribadinya. Lanjut. Alasan perlunya keterampilan menjelaskan. Alasan perlunya keterampilan menjelaskan dikuasai oleh guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan keefektifan pembicaraan agar benar-benar merupakan penjelasan yang bermakna bagi siswa, karena pada umumnya pembicaraan lebih
didominasi oleh guru daripada siswa. Yang kedua, penjelasan yang diberikan oleh guru kadang-kadang tidak jelas bagi muridnya, tetapi hanya jelas bagi gurunya sendiri. Hal ini tercermin dari ucapan guru, sudah jelas bukan, atau dapat dipahami bukan. Oleh karena itu, kemampuan mengelola tingkat pemahaman murid sangat penting dalam memberikan penjelasan. Yang ketiga, tidak semua murid dapat menggali sendiri pengetahuan dari buku atau sumber lainnya. Oleh karena itu, guru perlu membantu menjelaskan hal-hal tertentu. Yang keempat, kurangnya sumber yang tersedia yang dapat dimanfaatkan oleh murid dalam belajar. Guru perlu membantu murid dengan cara memberikan informasi lisan berupa penjelasan yang cocok dengan materi yang diperlukan. Yang kelima, guru sering tidak dapat membedakan antara menceritakan dengan menjelaskan. Lanjut. Mungkin selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya, yakni Paras Ramadan. Kepada saya persilakan. Iya, tahap-tahap dalam menjelaskan. Terdapat 5 tahap dalam penjelasan: menyampaikan informasi, menerangkan, menjelaskan, memberi contoh, dan latihan. 1. Penyampaian informasi. Menyampaikan informasi adalah memberitahu dalam konteks pembelajaran. Menyampaikan informasi adalah memberitahu peserta didik tentang definisi-definisi atau pengertian-pengertian dasar tentang materi pembelajaran. 2. Menerangkan. Pada tahap ini, guru menguraikan istilah-istilah asing yang belum dikenal peserta didik. Selanjutnya, menjelaskan. Menjelaskan ini langkah inti adalah penjelasan. Penjelasan dimaksudkan untuk menunjukkan mengapa, bagaimana, dan untuk apa. Pola penjelasan ini berupaya membuktikan hubungan antara dua hal atau lebih yang saling memengaruhi. 4. Pemberian contoh. Untuk memberikan pemahaman serta peserta didik terhadap materi yang telah dijelaskan. Berilah contoh konkret secara nyata. 5. Latihan. Latihan peserta didik dengan mencari hubungan sebab-sebab pada fenomena atau peristiwa yang lain. Ya, tujuan keterampilan menjelaskan. Beberapa tujuan yang akan dicapai dalam memberikan penjelasan di kelas antara lain: 1. Untuk membimbing siswa-siswa memahami dengan jelas jawaban dari pertanyaan mengapa yang dikemukakan oleh guru atau yang diajukan oleh siswa-siswi. 2. Menolong siswa-siswi mendapat dan memahami hukum, dalil, dan prinsip-prinsip umum secara objektif dan bernalar. 3. Melibatkan siswa-siswi untuk berpikir memecahkan masalah atau pernyataan. 4. Untuk mendapatkan umpan balik dari siswa-siswi mengenai tingkat pemahamannya dan untuk mengatasi kesalahan pengertian mereka. 5. Menolong siswa-siswi untuk menghayati dan mendapatkan proses peralatan dan penggunaan bukti dalam penyelesaian keadaan atau situasi yang meragukan atau belum pasti. 6. Membuat siswa berpikir secara logis, estetis, dan moral. 7. Melatih siswa berpikir dengan menggunakan sebab dan akibat. Selanjutnya, melatih siswa berpikir dengan menggunakan sebab dan akibat. 8. Melatih siswa mandiri di dalam mengambil keputusan bagi dirinya. 9. Menanamkan sikap yakin pada diri bahwa berpikirnya benar atau beri jawaban yang benar. Selanjutnya, menuntun siswa kepada pengertian yang jelas dalam memecahkan pertanyaan apa, mengapa, dan bagaimana. 11. Melibatkan siswa dalam berpikir memecahkan masalah. Selanjutnya, untuk memperoleh feedback dari siswa berdasarkan pada tingkat pengertian mereka atau menghindari salah pengertian. 13. Membantu siswa menghargai dan memperoleh proses of reasoning atau proses kiat dan menggunakan bukti di dalam memecahkan hal-hal yang tidak pasti.
14. Melatih peserta didik berpikir logis apabila penjelasan guru kurang sistem. Apa sih teknik pembukaan, terus teknik mengajar gitu. Itu tidak mempunyai perencanaan dalam mengajar yang jelas. Lalu yang keempat ini, tulisan di papan tulis tidak terbaca dengan jelas. Yaitu hambatan yang keempat ini, bagi seorang guru ini tidak bisa menulis dengan jelas atau tulisannya ini tidak jelas. Jadi tulisannya tidak kebaca lah oleh sang murid gitu. Ini keempat hal ini yang bisa menjadi hambatan dalam keterampilan menjelaskan bagi seorang guru kepada siswanya. Yang pertama, bersuara terlalu pelan. Yang kedua, gaya bicaranya bertele-tele, tidak langsung ke inti. Yang ketiga, tidak memiliki perencanaan mengajar yang jelas, tidak menggunakan metode. Yang keempat, tulisan di papan tulisnya, tulisan yang berada di papan tulis yang ia tulis tidak jelas sehingga tidak bisa terbaca, tidak bisa dipahami gitu. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Bagaimana kepada saudara Ajis? Baik, terima kasih Saudara Opik. Sudah nih, nggak ada yang mau tanya-tanya lagi, nggak ada yang mau dibahas lagi. Pada hadir, Ibu kepada pemakalah. ya, ayo silahkan. Tadi pertanyaan pertama bagus tuh, kendala-kendala apa yang biasa menjadi hambatan ketika memberikan penjelasan materi begitu ya, itu udah bagus tuh pertanyaan yang pertama. Ayo silahkan Fikri, pertanyaan kedua. Baik, saya mau nanya ke pemakalah, pendapat pada makalah itu seperti apa? Kan tadi sudah dijelaskan mengenai penyampaian. Nah, ada nggak sih atau yang paling efektif metode menjelaskan itu yang kayak gimana metodenya agar dapat Metode menjelaskan yang paling efektif gitu ya. ya gitu. Ribet banget ngomong. Bagus, terima kasih Fikri pertanyaannya. Silahkan pemakalah dijawab dulu. Baik Bu, sebentar Bu, kami diskusikan dulu.
Iya Fikri, di sini yang bersifat praktis dan ekonomis karena penggunaan metode ceramah secara terus-menerus dapat menimbulkan kebosanan gitu. Terus ada metode diskusi juga, ada metode demonstrasi untuk memperjelas suatu teori, kejadian atau cara kerja suatu alat. Lanjutnya ada metode debat juga, yang dimana debat atau adu argumentasi dilakukan antara dua kelompok atau lebih. Fikri mungkin bisa dimengerti? Dari pemakalah yang lain ada lagi nih jawabannya. Mungkin Bu, saya ingin menambahkan. Ya, silakan Taufik. Metode pembelajaran yang paling efektif dan menyenangkan itu, yang pertama, seorang guru atau pendidik mampu memahami materi yang ingin dijelaskan. Jadi sebelum dia memberikan materi, dia harus paham dulu tentang materi yang ingin dijelaskan. Yang kedua, seorang guru harus menentukan tujuan pembelajaran. Jadi sebelum guru ini memberikan materi pembelajaran, dia harus bisa menentukan tujuannya, ini arahnya mau kemana gitu dalam pembelajaran tersebut. Yang ketiga, seorang guru ini harus memahami karakteristik siswa. Nah, karena setiap orang itu kan mempunyai beda-beda karakteristik. Jadi seorang guru ini harus dituntut harus bisa memahami karakteristik setiap siswanya gitu. Apakah ada yang pemarah, ada yang pemalu, ada yang aktif, ada yang pendiam dan sebagainya. Seorang guru ini harus mampu agar siswanya bisa bisa merasa diperhatikan gitu. Lalu yang keempat ini, seorang guru harus memilih alternatif metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan karakteristik dominan. Nah, seorang guru ini harus bisa memilihkan metode pembelajaran yang baik pada siswa, misalkan pada siswa yang pemalu. Jadi metodenya harus seperti ini. Pada siswa yang aktif, metodenya harus seperti ini gitu. Harus bisa membedakan gitu tentang siswa yang aktif dan siswa yang pemalu, serta bisa menerapkan metode itu dengan cara yang berbeda. Karena kan setiap orang itu kan berbeda-beda karakteristiknya. Yang kelima, seorang guru juga harus menerapkan beberapa metode pembelajaran dalam satu kali pertemuan. Lalu seorang guru juga harus merespon siswa. Misalkan siswa ini menanyakan sesuatu kepada guru. Nah, kita harus bisa merespon dengan baik tentang pertanyaan dari siswa, agar siswa tersebut bisa merasakan bahwa siswa tersebut dapat diperhatikan oleh sang guru. Lalu seorang guru juga harus melakukan evaluasi kepada siswanya untuk mengecek kembali dan memeriksa kembali kekurangan apa yang ada pada siswanya dan kekurangan apa yang sudah dan kekurangan apa yang sudah yang belum diberikan pada gurunya kepada siswanya dalam hal mendidik. Mungkin itu aja Bu yang dapat saya tambahkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Iya, tepat sekali Taufik jawabannya, Masya Allah. Alhamdulillah ya, ada yang bisa memberikan jawaban yang tepat. Begitu jadi pemakalah. Fikri juga penanya sama pemakalah. Kalau tadi jawabannya kamu sebutkan beberapa metode, apalagi ceramah. Buat saya pribadi ceramah itu udah nggak termasuk hitungan metode, gitu ya.
untuk kalian yang akan mengajar di sekolah gitu ya, guru-guru sekolahan itu ceramah tuh udah nggak masuk hitungan metode, itu hanya sebagai cara pengantar materi ya, tapi bukan untuk menjelaskan gitu. Kalau udah masuk penjelasan materi itu harus dengan sebuah metode ya, harus dengan metode, nggak bisa hanya dengan ceramah saja ya, sangat tidak efektif kalau tujuannya untuk menyampaikan untuk mendapatkan efektivitas pembelajaran gitu ya. Harus guru itu menguasai murid, menguasai situasi dan kondisi, dan menguasai materi. Itu caranya untuk kalian bisa mendapatkan metode yang tepat. Caranya supaya kalian bisa mendapatkan metode yang tepat gitu. Nah, gitu. Jadi benar yang tadi Taufik sampaikan, itu semuanya tuh ya, hal-hal yang Taufik semua sampaikan tadi itu benar, itu tepat sekali ya. Kita harus kuasai dulu materinya, kemudian tahu tujuan pembelajarannya apa, indikator yang akan dicapai itu apa ya. Pahami indikator-indikatornya. Nah, kalau sudah menguasai pembelajarannya, tahu indikator yang harus dicapai apa, artinya kamu tahu tujuannya mau kemana nih, kamu pergi kamu tahu mau kemana ya. Dan kamu harus menguasai apa namanya jalannya gitu, menguasai petanya itu kamu harus menguasai supaya kamu bisa sampai ke tempat tujuan, kan begitu ya kan. Nah, jangan jalan itu kan ada macam-macam nih, bisa lewat sini gitu ya, mau lewat tol atau nggak lewat tol gitu kan. Nah, itu baru deh tuh pilih yang mana yang paling tepat, yang mana yang paling efektif untuk bisa sampai ke tempat tujuan gitu ya. Tapi kalau kamunya nggak paham jalan ya, nggak ngerti jalan, nggak tahu, nggak bisa pilih gimana lewat mana nih yang bisa lebih cepat nyampe ya, untuk menghindari macet ya, biar jalanannya enak, nggak paham ya. Jadi ya itu, kuasai materinya, tahu tujuannya, indikatornya apa saja. Nah, untuk mencapai indikator-indikator itu dengan penjelasan materi yang ada gitu ya, bisa kamu memilih mana metode yang tepat. Tentunya juga faktor yang mempengaruhi juga adalah situasi dan kondisi kelas, karakteristik siswa di kelas tersebut ya. Lihat jam berapa nih kamu akan menyampaikan materi ya, jam-jam pagi yang masih pada segar, atau di jam-jam yang habis istirahat mereka udah pada kenyang, udah pada balik fresh lagi, udah relax lagi karena sudah istirahat gitu ya, atau jam-jam menjelang istirahat. Nah, itu jam-jam crowded ya, itu jam-jam crowded sekali ya, menjelang istirahat. Begitu mereka sebelumnya adalah habis pelajaran olahraga. Nah, terus kamu ngajar SKI, cerita tentang sejarah hijrah ke Madinah. Terus kamu pakainya metode ceramah. Ya udah mereka tidur. Ya. Akhirnya mereka pada mimpi jalan-jalan ke Madinah. Nah, ada yang dengerin penjelasan kamu. Ya. Itu kalau nggak tepat, ya. Tapi harus menggunakan metode-metode yang tepat. Gitu. Kemudian jika kepahami juga karakteristik siswanya, harus tahu nih siswanya karakternya kayak seperti apa nih, kelas ini nih aktif banget nih siswanya, pada aktif-aktif, siswanya banyak yang nggak bisa diem misalkan. Tapi atau mungkin sebaliknya, kelas ini tuh pada pasif siswanya, kelas ini pada pasif, mereka sulit untuk berkomunikasi, mereka lebih nyaman untuk diam misalkan. Ajak nonton, kasih soal yang banyak di lembar tugas ya kan, yang mana mereka bisa menjawab pertanyaan itu dari video yang ditonton. Nah, udah selesai mereka menjawab dengan video yang mereka tonton, ya, nanti kan kamu bisa evaluasi tuh. Kamu evaluasi, kalau mereka banyak yang bisa menjawab dengan tepat, berarti mereka menyimak dengan baik videonya. Ya, itu. Dan metode-metode yang lainnya.
metode yang lainnya banyak banget materi. Saya mau bertanya, jika kalian mengajar, menjelaskan kalian tentang satu materi, yang sebenarnya kalian pun juga kurang menguasai sampai akarnya tentang materi tersebut. Kemudian kalian mempersilahkan murid-murid kalian untuk bertanya. Adalah seorang murid yang bertanya. Tapi ternyata pertanyaan murid itu kalian tidak mampu menjawabnya. Atau kalian bingung. Atau nggak yakin jawabannya tepat atau tidak. Karena itu tadi, kalian tidak menguasai materi secara. Pertanyaan saya, apa yang akan kalian lakukan jika kalian mengalami hal tersebut? Sedangkan murid kalian membutuhkan penjelasan dari kalian. Silakan. Saya akan bertanya kepada Lulu Ira Septiani. Ada Lulu? Lulu Ira Septiani. Saya akan bertanya kepada bagaimana Vivi, tapi tidak bisa menjelaskan secara detail, boleh kalian usahakan jawab. Jawab semampunya, selebihnya minta waktu kepada muridnya untuk akan disampaikan lagi di minggu depan. Ya, jangan lupa apresiasi. Keren banget jawab pertanyaannya, luar biasa. Ya. Pertanyaan kamu super sekali, ya, hebat. Pertanyaan hebat karena membuat saya harus kembali membuka buku saya di rumah. Saya harus kembali mempelajari lagi untuk bisa menjawab pertanyaan dari kamu. Saya jadikan PR, luar biasa nih. Ada murid ngasih PR buat gurunya, luar biasa, hebat sekali. Minggu depan kamu tanyain PR-nya sama saya ya. Saya akan jelaskan lebih detail lagi. Seperti itu. Ya. Tapi kalau kamu benar-benar lupa, nggak bingung, nggak tahu apa yang harus disampaikan, ya, jangan paksakan untuk memberikan penjelasan walaupun hanya sedikit. Jangan paksakan memberikan penjelasan, jangan paksakan memberikan jawaban walaupun hanya sedikit. Ingat, materi yang akan kalian ajarkan kepada murid-murid kalian adalah materi agama, pelajaran agama. Gak bisa salah sedikit tuh, jangan. Berbahaya. Ya. Berbahaya. Jadi harap diperhatikan. Kalau benar-benar lupa, saya bisa jawab sama sekali, jangan paksakan. Ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Terima kasih Putri dan Aldi atas jawabannya. Baik, sampai sini. Teman-teman ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau dibahas lagi tidak? Sebelum kita akhiri perkuliahan kita. Tidak ada? Bu, mengenai Ya. pertanyaan dari Ibu itu, yang tadi saya ingin sedikit menyinggung ya Bu. Misalkan saya ditanya tentang materi sejarah gitu. Misalnya saya habis menjelaskan tentang materi sejarah dari halaman 10 sampai halaman 15 gitu ya. Terus di situ ada pertanyaan yang dilontarkan dari siswa kepada saya, tapi saya belum bisa menjawab. Dan saya memilih cara untuk langsung menjawab gitu Bu, dengan cara
saya meminta siswa tersebut untuk membuka halamannya kembali, lalu membaca lagi. Di situ sekalian juga saya membaca dan juga di situ sekalian juga saya menjelaskan lagi gitu, Bu. Itu gimana, Bu? Oh iya, itu bagus, itu boleh juga seperti itu. Artinya sebenarnya kamu bisa langsung menemukan jawabannya, begitu kan? Kamu Iya. lupa, gitu ya. Cuma kamu lupa, kamu bingung untuk menyampaikannya dan untuk supaya tidak terlihat kamu lupa, gitu ya. Supaya tidak terlihat kamu kembali, gitu ya. Nanti terus kamu lanjutkan yang penjelasan. Bagus. Itu termasuk dari trik-trik ya. Dalam jauh. Iya. Soalnya guru saya ada yang pernah kayak begitu. Iya, nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya, tidak jadi masalah asalkan penjelasan yang bisa diberikan. Yang penting penjelasan yang bisa diberikan itu yang benar, itu yang tepat, gitu. Ya, kalau masalah lupa itu kan biasa, al insan mahul khata wa nisyan, ya begitu ya. Kalau bisa diakalin kayak begitu ya, kita bisa pakai trik seperti itu, gitu. Tapi kalau misalkan kamu yang tadi benar-benar nggak bisa menemukan jawabannya gitu ya kamu ketemu sama siswa yang kritis ya, apalagi kalian akan ditempatkan di aliyah gitu kan, nggak menutup kemungkinan kalian akan bertemu dengan siswa yang seperti itu, kritis berpikirnya gitu ya, out of the box misalkan gitu, kamu nggak bisa menemukan jawabannya di buku, di PowerPoint yang kamu buat ya, itu yang harus dilakukan seperti yang tadi ya. Paham ya teman-teman ya? Baik, Bu. Baik. Ya, alhamdulillah kalau gitu. Saya rasa cukup ya perkuliahan kita siang hari ini. Mudah-mudahan materinya yang disampaikan bisa semuanya difahami dengan baik ya, untuk nanti dipraktekkan di lab micro teaching kita insya Allah. Dan untuk pemakalah saya mau minta direvisi makalahnya ya, karena teknik penulisannya masih berantakan. Tuh, masih nggak rata kanan kiri untuk penulisan paragrafnya, kemudian rumusan masalah tujuan masih pakai poin-poin seperti itu, harus pakai angka ya, nggak pakai pointer seperti itu. Tuh, ini masih kurang rapi teknik penulisannya, spasinya juga antar subpokok bahasan ya, tuh masih ada yang jaraknya tiba-tiba jauh kosong kayak begitu. Tuh banyak banget yang kayak seperti itu, spasinya kurang rapi ya antar subpokok bahasannya. Kemudian apa lagi, kesimpulan, rumusan masalahnya banyak banget tapi kesimpulannya tidak sesuai dengan rumusan masalah ya, jadi disesuaikan. Rumusan masalah tidak harus sedetail itu kalau deskripsi bisa jadi identifikasi masalah, banyak banget tuh identifikasi masalah ya, itu perlu ada pembatasan masalah dan baru jadi rumusan masalah. Jadi lebih diperkecil lagi untuk bisa mendapatkan rumusan masalah, jangan sebanyak itu ya, itu kamu namanya membuat identifikasi masalah ya, dibatasin lagi untuk lebih sempit lagi, kemudian kamu dapatkan rumusan masalah gitu ya. Jadi di kesimpulannya juga tidak terlalu banyak tapi jelas gitu, bisa dipahami pemakalah ya. Baik, Bu, bisa, Bu. Bisa, Bu. Saya tunggu revisiannya ya untuk pemakalah kelompok 6. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Bisa kita akhiri perkuliahan kita siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.